Ngaku ingin jadi gubernur, 4 kritikan Giring ke Pemprov DKI Jakarta dan Anies. Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu. Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Saya menyampaikan kepada Bro Ketemu Giring ini bahwa tidak boleh serta-merta menyampaikan seorang pejabat publik, apalagi ini di level gubernur DKI. Ini gubernur DKI loh, yang saya anggap ini gubernur DKI ini gubernur yang paling spesial yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau kemudian dikatakan Pak Gub DKI ini tidak capable, pertanyaan saya adalah siapa yang capable? Jangan lupa Pak Anies ini hasil dari produk politik, hasil dari produk demokrasi, dipilih lebih dari 50% masyarakat Jakarta. Di pundak beliau itu mayoritas masyarakat Jakarta memberikan dukungan, sehingga kontrak kerja politik beliau itu selama 5 tahun sampai 2022. Kan ini soal yang bisa berlangsung sebetulnya, tapi ya kita tahu PSI butuh panggung ya, nyebut hal yang kontroversi. Tetapi terlihat bahwa memang ada upaya untuk menjegal Anies, dan Anies dijegal sampai skornya tinggal 1% misalnya. Itu juga nggak ada soal, karena yang lain juga di bawah itu nanti kalau diserang kan. Ganjar pasti juga kalau diserang langsung jatuh elektabilitasnya. Jadi dan bahkan di bawah Anies itu, demikian juga Puan. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya PSI, ya boleh aja buat rame-ramein ke media massa. Tapi sebagai faktor dia nggak berguna, karena itu partai pesacetan juga, itu partai dan nggak ada poin sebetulnya dalam politik nasional. Ngaku ingin jadi gubernur, 4 kritikan Giring ke Pemprov DKI Jakarta dan Anies. Sosok ex-musisi band Nidji Giring Ganesha yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia kerap layangkan kritik kepada Pemprov DKI Jakarta dan sosok gubernur provinsi tersebut yakni Anies Baswedan. Meski di tengah segudang kritik yang kerap ia layangkan, Giring ternyata menyimpan keinginan untuk menjabat gubernur DKI Jakarta. Saya sih mau suatu hari nanti jadi gubernur DKI Jakarta, tapi bukan sekarang kali ya, ujar Giring dikutip dari hops.id jaringan suara.com hari Rabu tanggal 8 bulan 6 2022. Adapun sosok politisi muda tersebut kini tengah fokus memimpin partainya agar mendapat kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Lantas, seperti apa sindiran-sindiran yang pernah dilayangkan oleh Giring ke Pemprov DKI Jakarta dan Anies Baswedan meski ingin jadi gubernur? Simak deretan sindiran Giring berikut. 1.
sebut Formula E belum sukses. Kendati sudah mewadahi para pembalap mobil listrik juara dunia berlaga di sirkuit, Giring mengklaim bahwa ajang Formula E Jakarta 2022 belum bisa dikatakan sukses. Ia menilai bahwa ajang yang juga turut dipersiapkan oleh andil Pemprov DKI dan Anies belum berhasil seperti yang diklaim oleh mereka. Menurutnya, indikator keberhasilan ajang tersebut belum jelas, sekaligus mempertanyakan kontribusinya terhadap perekonomian warga Jakarta. Berhasil lihatnya dari mana? Apakah dilihat dari jumlah penontonnya? Apakah dilihat dari jumlah keuntungannya? Apakah dilihat dari dampak ekonominya ke masyarakat sekitar DKI Jakarta? Ujar politisi muda itu. 2. Singgung transversi Formula E. Persoalan transversi dana ajang Formula E yang melibatkan andil Pemprov DKI Jakarta beserta sang gubernur juga disoroti oleh Giring. Ia mempersoalkan mengenai untung dan rugi, serta transferasi dana ajang balap mobil listrik tersebut jika mendapatkan keuntungan. Kita harus tanya dong, itu keuntungannya berapa, ke rekeningnya yang masuk berapa, terus jumlah budget cost-nya berapa, untung atau rugi, ujar Giring hari Senin tanggal 6 bulan 6 2022. Giring juga melayangkan sindiran tersirat kepada Pemprov DKI supaya tidak membuat uang pajak masyarakat dipakai untuk tanggungan jika acara tersebut rugi. Kalau untung, uangnya dipakai buat apa? Terus kalau rugi, siapa yang nanggung? Jangan sampai nanti kalau rugi nanti yang nanggung uang pajak masyarakat, sindir Giring. 3. Klaim bahwa Formula E sukses karena dirinya kejeblos kubangan lumpur. Tak tanggung-tanggung, politisi ex-musisi tersebut menyindir sekaligus mengklaim bahwa Formula E sukses karena dirinya kejeblos kubangan lumpur. Adapun Giring sempat terperosok ke dalam kubangan berisi lumpur ketika melakukan sidak pembangunan sirkuit Formula E awal Januari lalu. Giring menyindir bahwa acara yang turut disiapkan oleh Anies bersama Pemprov DKI tersebut sukses karena insiden kecil tersebut. Justru kemarin kita kawal sampai saya kejeblos lumpur itu. Mereka harusnya berterima kasih. Karena kalau waktu itu saya enggak kawal, saya enggak kejeblos ya, mungkin mereka akan leha-leha dan acaranya gak jadi-jadi, ucap Giring, seperti dikutip berita hits.id pada Rabu tanggal 8 bulan 6 2022. Sindir soal Jakarta International Stadium. Berangkat dari Formula E, Giring pernah menyoroti proyek lain Pemprov DKI Jakarta, yakni soal Jakarta International Stadium. Giring layangkan sindiran soal pembangunan stadion tersebut terkait dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Ia melayangkan nyinyiran soal sound system JIS yang ia nilai memakan triliunan rupiah, disandingkan dengan suara rakyat sekaligus mengunggah video dirinya bernyanyi dengan sekelompok warga di pinggiran JIS. Sound system terbaik di dunia itu adalah suara rakyat, tidak perlu gunakan uang triliunan, tulis Giring pada unggahan di Twitternya Sabtu tanggal 22 bulan 1 2022. Tak cukup di situ, Giring juga diduga menyindir sang gubernur sebagai Firaun lantaran berambisi dalam berkuasa ditunjukkan dengan pembangunan stadion tersebut. Sementara masih ada mereka yang terlupakan dan terpinggirkan oleh ambisi Firaun yang gemar mengundang orang terpandang di pestanya. Imbuhnya Di pundak beliau itu mayoritas masyarakat Jakarta memberikan dukungan, sehingga kontrak kerja politik beliau itu selama 5 tahun sampai 2022. Kan ini soal yang bisa berlangsung sebetulnya, tapi ya kita tahu PSI butuh panggung ya, nyebut hal yang kontroversi. Tetapi